Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melangkah menuju gerbang perunggu. Dengan langkah pertamanya, Xiaoyan merasakan gelombang panas. Mungkin hanya kekuatan api bintang bisa merasakan gelombang api Xiaoyan seperti itu. Segera, 3 jenis api berputar di sekitar Xiaoyan, melawan kekuatan api bintang tersebut. Saat dia mendekati gerbang perunggu raksasa itu, sensasi terbakar itu menjadi semakin intens. Meskipun Xiaoyan dilindungi oleh 3 hati api, Xiaoyan juga menemukan memang tidak ada yang salah dengan tubuh fisiknya. Tetapi kekuatan sejati api bintang ini terletak pada kemampuannya untuk membakar segalanya. Seperti yang dikatakan legenda, dia dapat membakar segalanya. Di dalamnya terdapat kekuatan jiwanya dan tubuh fisiknya dengan hati dan kekuatan apinya yang memadamkan sempurna. Tetapi sensasi terbakar itu terus mencapai jiwa Xiaoyan. Seolah-olah api bintang mampu membakar jiwanya. Saat Xiaoyan semakin dekat ke gerbang perunggu raksasa itu, kekuatan membakar jiwa menjadi semakin kuat. Tepat perasaan membakar jiwa ini semakin kuat, tatapan mata Xiaoyan berubah dan seluruh tubuhnya berubah ke posisi bertarung. Begitu hasrat untuk menang muncul, segalanya benar-benar berbeda. Jika Anda ingin membakar jiwa saya, Anda harus meminta izin kepada jiwa kekosongan saya. Sambil meraung, Xiaoyan melangkah beberapa langkah lagi, dan dalam sekejap mata dia tiba di kaki gerbang perunggu raksasa. Seperti yang saya duga, Ayah, kami berdua sudah lama di sini, dan paling-paling kami hanya bisa melangkah beberapa langkah untuk berlatih. Jadi tak seorang pun pernah mendekati gerbang perunggu raksasa itu. Dan siapapun yang memaksa masuk akan menjadi abu. Xiaolin berseri-seri bangga. Dia dan Xiao Xiao memang tak mampu melakukannya, tetapi melihat ayahnya mendekat tanpa insiden, masih membuatnya terkejut sekaligus gembira. Xiaoyan mengulurkan tangannya, perlahan meletakkan telapak tangannya di gerbang perunggu raksasa itu. Namun saat dia siap mendorongnya hingga terbuka, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tunggu sebentar! Kemudian Tose Kingxi yang sekarang telah sadar, tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Ini benar-benar terlarang. Pintu perunggu ini tidak bisa dibuka. Kingxi menatap Xiaoyan yang sudah bersiap membuka pintu raksasa di kejauhan dan berteriak untuk menghentikannya. Bukankah pemimpin klan Kingxi telah berjanji akan memberi saya api bintang ini? Kenapa saya tidak bisa membuka gerbang ini? Tanya Xiaoyan. Tetapi ia masih terdiam. Namun sebelum Kingxi sempat berkata apa-apa, pintu perunggu itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Kemudian pintu besar yang tertutup rapat, entah sudah berapa lama, perlahan terbuka. Sehingga Kingxi yang bergegas menghampiri tercengang karena pintu itu terbuka. Inilah tempat leluhur pertama klan Dewa Api kuno saya mengasingkan diri. Saat Kingxi bahkan belum sempat menurunkan tangannya yang terulur dan menjelaskan, kulit kepalanya tiba-tiba terasa geli. Rasanya seolah-olah ia belum pernah melihat pintu perunggu besar ini terbuka sejak dia lahir. Dan ini juga pertama kalinya Kingxi melihat gerbang perunggu raksasa ini terbuka. Tuan, apakah maksud Anda di balik gerbang perunggu raksasa ini bukan hati api bintang, melainkan leluhur klan Dewa Api kuno? Xiaolin tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sebelumnya dia hanya tahu bahwa di balik gerbang perunggu ada hati api bintang peringkat keempat. Bahkan saat Xiaoyan ragu untuk masuk, gelombang api tiba-tiba menyapu, membuat Xiaoyan terhuyung mundur. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dan gelombang api serupa meletus, menetralkannya dan melindungi Sun Er, Xiaolin dan Xiao Xiao. Siapa yang berani mengganggu tidur saya? Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari dalam pintu perunggu yang membuat Tose Kingxi langsung berlutut dengan kedua lututnya memberi hormat. Pemimpin klan Dewa kuno, Tose Kingxi, memberi hormat kepada luhur. Saat Kingxi memberi penghormatan, Xiaoyan berdiri tegak.
Meskipun Tose Kingsi adalah seorang dermawan, tetapi leluhur ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jadi dia tak perlu berlutut di hadapannya. Maaf senior, karena saya telah mengganggu Anda, kata Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya. Anak kecil, Anda memiliki beberapa hati api secara bersamaan. Sungguh menakjubkan. Selain dia, saya belum pernah melihat orang lain memiliki hati api secara bersamaan. Suara itu terus terdengar dari balik pintu perunggu. Siapa yang Anda maksud, senior? Tanya Xiaoyan dengan penasaran. Apakah itu yang mulia? Iya, benar. Tapi dia pernah dikalahkan oleh saya. Meskipun dunia memanggilnya yang mulia, tetapi dia juga dikalahkan oleh Anda. Junior, apakah Anda adalah keturunannya? Senior, saya Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia. Xiaoyan mengepakkan tinjunya sebagai tanggapan. Begitu Xiaoyan berbicara, suara-suara dari dalam pintu perunggu tiba-tiba berhenti. Junior Xiaoyan, reinkarnasi yang mulia. Tidak masuk akal. Karena secara logis, reinkarnasi akan memulihkan ingatan. Jika yang mulia telah mendapatkan kembali ingatannya, mengapa dia menyebut dirinya junior? Apakah setelah sekian lama yang mulia telah jatuh? Suara-suara itu kembali terdengar dari dalam gerbang perunggu. Sehingga Xiaoyan tercengang saat dia mendengar ini. Dan dia bertanya-tanya dalam hatinya. Sudah berapa lama leluhur klan Dewa Api kuno di balik gerbang perunggu besar itu mengasingkan diri? Bahkan dia tidak menyadari yang mulia telah jatuh. Saya memang sudah mengasingkan diri cukup lama. Meskipun seharusnya saya menyambut yang mulia. Tapi saya belum bisa meninggalkan pintu perunggu ini. Agaknya Anda datang ke sini karena kekuatan api bintang. Seolah merasakan sedikit ketidaknyamanan, sebuah suara berlanjut dari dalam pintu perunggu. Senior, Kingsi berjanji akan memberi saya api ini. Jadi saya datang ke sini untuk melihatnya, kata Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya dan berkata. Tose Kingsi merutkan kening mendengar kata-kata ini. Apa yang Anda katakan? Ini adalah api fondasi klan Dewa Api kuno saya. Leluhur, bukan itu yang saya katakan. Jadi jangan percaya omong kosongnya, kata Tose Kingsi sambil ketakutan. Meskipun dia menyinggung Xiaoyan, dia tidak bisa mengakui pengkhianatan seperti itu. Hati api bintang adalah api saya. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa memberikannya pada Anda. Suara dari gerbang perunggu besar itu mengabaikan Kingsi dan berkata kepada Xiaoyan. Senior tidak perlu melakukan itu, karena itu adalah hati api senior dan telah menjadi tuannya sendiri. Maafkan saya karena mengganggu Anda senior. Jika hati api ini tidak bertuan, awalnya saya berniat mengambilnya. Tetapi sekarang setelah saya tahu hati api bintang ini adalah miliknya, saya tidak akan memaksakannya, kata Xiaoyan perlahan. Lagi pula, bagi Xiaoyan, tanpa bintang api sudah cukup, karena masih banyak yang perlu dikembangkan. Tapi, kapan senior akan keluar dari pengasingannya? Sekarang Sensi akan menghadapi perang antar dunia. Saat itu apakah senior keluar dari pengasingannya dan berjuang untuk Sensi? Xiaoyan mengepakkan tinjunya. Jelas, banyak monster tua bersembunyi di dunia Sensi. Mereka sudah ada sejak zaman kuno dan bersembunyi di seluruh dunia Sensi. Ketika Sensi dalam masalah, setiap orang memiliki tanggung jawab. Dan saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya. Tetapi saya tidak bisa pergi sekarang. Sebuah suara datang dari balik gerbang perunggu besar. Adapun mengenai alasannya tidak disebutkan. Senior, saya punya pertanyaan lain. Xiaoyan bertanya. Meskipun ia tidak tahu makhluk macam apa atau keberadaan kuat apa yang berada di balik pintu perunggu itu, tapi berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, dia pasti tak diragukan lagi keberadaan yang luar biasa. Karena kelangsungan hidup klan Dewa Api kuno hingga saat ini tak terpisahkan dari leluhur ini. Yang mulia, mohon ceritakan apa yang ingin Anda tanyakan, kata sosok di dalam pintu perunggu itu. Setelah mengetahui identitas Xiaoyan, nadanya terdengar seperti seorang bangsawan, tak pernah menempatkan dirinya di atas Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia mengulurkan telapak tangannya dan api pemusnahan melayang di dalamnya. Api ini adalah api pemusnahan.
Suara dari pintu perunggu itu terdengar sedikit terkejut. Tapi, saya tidak tahu cara menggunakannya. Meskipun saya memiliki api ini, saya tidak bisa menggunakannya. Jadi ketidakmampuan untuk menggunakan api pemusnahan ini menjadi sumber kekhawatiran yang cukup besar bagi Junior, kata Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Lagi pula dengan api yang begitu kuat, sebelum menuju ke dunia gunung dan lautan, pasti akan menjadi bantuan baginya. Oleh karena itu, Xiaoyan ingin mencari tahu kemampuannya lebih dulu. Anda datang ke tempat yang tepat. Meskipun saya tidak memiliki kemampuan untuk menguasai keterampilan ini, Yang Mulia Mei Huo dan saya dulu berteman baik, dan kami kebetulan membahas api ini. Suara yang datang dari dalam pintu perunggu membuat mata Xuan berkilat keemasan. Meskipun ia tidak mencapai kekuatan suci, ia telah menemukan solusi untuk api peringkat nomor 1 ini. Jadi perjalanan ini cukup berharga. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye bye.